Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga masih tetap semangat terus ya belajarnya, karena kali ini kita akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Wah, menarik sekali ya. Oke, yang pertama, makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti pencernaan, absorpsi penyerapan, dan defekasi pengeluaran. Selanjutnya, pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan atau dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak dicerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Selanjutnya, pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasa dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau organ tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Selanjutnya, ada lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori atau organ tambahan yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau yang biasa kita sebut saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim ptyalin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau biasa disebut faring. Nah, faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Nah, secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl
enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam atau pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan proses protein kasein yang terdapat di dalam susu. Nah, setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut chymus atau bubur usus. Nah, chymus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Nah, pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter atau otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah atau yang biasa disebut jejunum dengan panjang sekitar 7 meter. Nah, usus penyerapan atau ileum itu panjangnya sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, enzim lipase ini akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pada enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Nah, tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan heti akan mengemulsi lemak, yakni membuat lemak agar larut di dalam air. Selanjutnya, pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Selanjutnya, penyerapan zat-zat makanan ini terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut di dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi atau usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Nah, seperti itu bentuknya. Lalu, usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendis atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sakum. Nah, lalu pada ujung sakum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam atau imunitas tubuh. Nah, bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 jam 4 hari. Nah, zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya seperti selulosa. Usus besar fungsinya itu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, makanan dinding usus besar akan diserap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan pada usus. Nah, bakteri Escherichia coli ini mampu membentuk vitamin K dan B12.
Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.